kurikulum bahasa Indonesia di SD atau MI. Nah, kurikulum di sini memiliki peranan sebagai yang mengedepankan pada sikap dan perilaku peserta didik. Pada hakikatnya, kurikulum ini menginginkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, sesuai agamanya, juga pandai dalam bertindak dan berpikir. Nah, selanjutnya di sini ada 4 landasan kurikulum bahasa Indonesia. Yang pertama ada landasan yuridis, di mana di sini landasan yuridis berperan sebagai ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Nah, yang kedua di sini ada landasan filosofis, di mana di sini landasan filosofis merupakan landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia, apa yang akan terjadi atau apa hasil dari kurikulum yang telah dibuat. Nah, yang ketiga ada landasan empirik. Landasan empirik merupakan implementasi kurikulum yang terlalu menekankan aspek kognitif. Nah, sebenarnya di sini biasanya kurikulum menekankan kognitif saja, tidak menekankan kepada perilaku dan sikap. Nah, selanjutnya ada landasan teoretik. Landasan teoretik memberikan dasar-dasar teoretik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori-teori pendidikan, yang dimana di sini mencakup tidak hanya mengembangkan kognitif, namun di sini kurikulum 2013 juga menekankan kepada sikap dan perilaku peserta didik. Nah, selanjutnya struktur kurikulum bahasa Indonesia. Nah, struktur kurikulum bahasa Indonesia terdiri atas sejumlah materi pelajaran dan tujuan belajar. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kadek Ina. Baik, kompetensi inti, KI, dan kompetensi dasar KI. Dari struktur kurikulum 2013 dapat terlihat bahwa bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran dengan jam terbanyak. Mata pelajaran bahasa Indonesia memiliki 4 kompetensi inti. Kompetensi yang pertama untuk kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, 5 dan 6 adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti ialah untuk kelas 1, 2, 3, dan 4 adalah memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, maupun guru. Kompetensi inti ketiga untuk kelas 4, 5, dan 6 adalah memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan dengan dasar keingintahuan tentang dirinya. Kompetensi inti keempat untuk kelas 4, 5, dan 6 adalah memahami pengetahuan faktual dengan mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya. Terus KI dan KI Bahasa Indonesia SD dan MI kurikulum darurat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum darurat yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus dalam kompetensi esensial dan kompetensi prasyok untuk melanjutkan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Baik, ini saya melanjutkan materi dari Kadek Ina, yaitu ruang lingkup kompetensi bahasa Indonesia di sekolah dasar. Pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 disajikan dengan pendekatan berbasis teks. Teks dapat berwujud teks tertulis memiliki situasi dan konteks. Dengan kata lain, belajar bahasa komunikasi. Tidak sekedar menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, tetapi juga memahami makna atau bagaimana memilih kata yang tepat. Dalam pengorganisasian materi pada pembelajaran bahasa Indonesia terdiri dari 5 komponen utama, yaitu yang pertama standar kompetensi, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga hasil belajar, yang keempat indikator, dan yang
kelima, materi pokok. Ih, kok nggak bisa dijeda? Kok bisa dijeda? Ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia di SD mencakup 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Cahyani pada tahun 2009, keempat aspek ini dijabarkan dalam standar kompetensi lulusan, yaitu meliputi yang pertama, mendengarkan atau menyimak, memahami, wawasan lisan berbentuk perintah, penjelasan, petunjuk, pesan, pengumuman, berita, deskripsi, berbagai peristiwa dan benda di sekitar, serta karya sastra berbentuk dongeng, puisi, cerita, drama, pantun, dan cerita. Yang kedua, berbicara menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam kegiatan perkenalan, tegur sapa, percakapan sederhana, wawancara, percakapan telepon. Diskusi, pidato, deskripsi peristiwa dan benda di sekitar. Berbicara aktif dapat dicontohkan pada kompetensi dasar seperti mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Yang ketiga, membaca menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami wacana berupa petunjuk, teks panjang, dan berbagai karya sastra. Baik, itu dia tadi presentasi yang kami sampaikan. Nah, di sini kami akan membuat 2 penanya. Bagi para audiens yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, Yunira, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Yunira, izin bertanya. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum darurat. Terima kasih. Baik, di sini jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, Kak Nadia. Terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya mengapa landasan kurikulum bahasa Indonesia itu penting dalam dunia kita. Baik, terima kasih untuk para audiens yang telah bertanya. Mohon ditunggu karena kelompok kami akan mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik, di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Yunira. Pada tadi Yunira saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yunira. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan kurikulum darurat? Kurikulum darurat ialah yang disiapkan oleh Kemendikbud, merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Bagaimana saudara Yunira? Apakah jawaban dari Kak Yunira dapat dipahami? Baik, terima kasih moderator. Untuk para audiens, jika ingin menambah atau menambah, saya persilakan. Baik, di sini jika para audiens tidak yang menambahkan, di sini saya Siti Rizka akan menjawab pertanyaan dari Nadia Rizka. Nah, apakah landasan pelajaran bahasa Indonesia penting dan apa alasannya? Nah, landasan sangat penting tidak hanya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, namun landasan untuk dunia pendidikan sangat penting. Nah, di mana di sini landasan ada 4 macam yang mendasari Nah, karena landasan di sini sangat mendukung perkembangan kurikulum. Nah, di setiap perubahan kurikulum di sini harus sesuai dengan landasan yang sudah ditetapkan, di mana yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Yang pertama ada landasan yuridis, yang di mana di sini awalnya kurikulum dibentuk dan mencapai berapa perkembangan yang akan memperbarui sikap ranah kognitif peserta didik. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada banyak lagi? Jika para audiens ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Bila cukup, kami akhiri presentasi pada pagi hari ini. Jika salah kata
kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.